Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rutin Sabtu sore atau Minggu sore Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim yang saya muliakan, dan semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jumpa lagi pada hari ini, walaupun tidak lewat darat tapi melalui jalur udara atau dunia maya atau pakai online, kajian online. Semoga pahala pengajian kita, kajian kita adalah sama dengan kajian darat kita. Bismillah, dengan menyebut nama Allah dan atas nama Allah kita mulai pengajian kali ini. Pengajian kali ini terselenggara melalui Facebook dan Instagram resmi official dari Alif Lam Mim. Ini diadakan karena memang kondisi kita yang saat ini sedang berada dalam kondisi perang dengan wabah virus corona ini. Namun saya minta semua jamaah tidak usah terlalu panik dalam menghadapi keadaan. Ada al-mudabbir, ada Allah yang mengatur hidup kita, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Biasakan jangan panik, kata Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah salah seorang yang filosof yang juga dokter yang sangat terkenal, sarjana muslim terkenal. Beliau mengatakan al-wahmu nisfudda. Panik itu adalah separuhnya penyakit. Orang yang nggak sakit kalau dia panik, dia separuh sakit. Dan beliau juga mengatakan itu al-itminan, sementara tumaknina, tenangnya hati, itu adalah nisfud dawa, separuh dari obat. Wasobru, sementara sabar itu adalah bidayah, pemula dari asyifa, dari rasa sembuh. Insyaallah semoga di antara kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak sakit semoga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan dan dalam keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita belajar untuk istiqomah terus mengaji, karena mengaji ini penting. Kata Imam Syafi'i, "Wa man lam yadhuq ta'allum sa'atan tajarra'a dzulal jahli tula hayati." Orang kalau nggak mau merasakan pahitnya belajar, maka dia itu harus sabar menanggung derita sepanjang hidupnya. Orang kalau nggak punya ilmu biasanya menderita sepanjang hidupnya. Orang kalau punya ilmu dia akan bahagia. Orang punya ilmu tuh bahagia, sama dengan punya informasi, itu kan bahagia. Katanya yang menjadi raja saat ini adalah pemilik media. Pemilik media itu ada pemilik informasi. Pemilik informasi itu adalah raja. Saya ingat ketika dulu pagi-pagi saya jalan pagi itu ketemu dengan tukang becak yang sedang bergerombol sama-sama tukang becaknya. Apa yang menarik? Ada satu tukang becak itu menjadi penceramah bagi tukang becak yang lain. Siapa tukang becak yang jadi penceramah? Dia adalah orang yang pertama kali membaca koran pagi itu. Jadi dia itu berhak untuk menyampaikan berita kepada teman-temannya. Nah, berikut juga ilmu yang berhak untuk menyampaikan kebenaran adalah yang punya ilmu. Orang yang nggak punya ilmu nggak berhak untuk menyampaikan kebenaran. Nah, orang yang bodoh harusnya diam, karena orang bodoh kalau ngomong tambah parah keadaan. Sama dengan masalah virus ini, kenapa kok kepanikan itu merajalela? Karena semua orang yang bodoh juga ikut ngomong. Orang bodoh juga ikut komentar, komentarnya kadang-kadang salah. Ini bahaya. Jadi kalau kita memang tidak tahu, lebih baik diam. Berbicaralah ketika kita tahu, diamlah ketika kita tidak tahu. Itu akan lebih bermanfaat. Salah satu jihadnya orang bodoh adalah tidak menyebarkan kebodohannya. Salah satu jihadnya orang yang alim adalah menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Jangan pernah kita itu menyimpan keilmuan itu. Itu jelas itu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ulama Imam Syafi'i yang mengatakan itu, termasuk kebohongan juga ketika ada orang yang suka menyebar-nyebarkan berita yang tidak jelas.
berita yang tidak jelas, apakah itu otentik apa tidak, valid atau tidak, reliable, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ketika dia itu menyebarkan, itu termasuk al-kadhib al-khafi, kata Imam Syafi'i, termasuk dari kebohongan yang tersembunyi. Seakan-akan kita nggak bohong, tapi kita itu memforward atau merepost sesuatu yang kita nggak tahu benar atau tidaknya. Nah, itu bahaya juga, itu bisa termasuk dalam seperti itu. Hati-hati. Nah, karena dia akan menjadikan orang lain itu kemudian gelisah. Orang yang gelisah itu orang yang tertawan. Orang yang tertawan itu bukan hanya orang yang berada dalam tahanan, tidak. Orang yang tertawan, yang paling tertawan adalah orang yang jiwanya tertawan, hatinya tertawan. Mengapa? Karena dia itu telah diikat oleh kepanikan dan ketakutan. Takut itu penting untuk hilang. Karena itu coba baca dalam surat Al-Fil, ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang mengamankan dari takut. Memang takut itu tidak boleh, tidak perlu takut. Tapi orang akan selalu takut. Kapan? Ketika dia nggak memiliki iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Yang tidak ada rasa takut dan sedih itu adalah wali-walinya Allah. Mengapa? Karena dia memiliki Allah, memiliki keyakinan bahwa Allah yang mengatur hidup ini. Jalanin hidup, nggak usah terlalu gelisah. Apa yang akan terjadi besok terjadilah. Jangan gelisahkan hari esok. Kita juga nggak tahu apakah masih hidup sampai hari esok. Apalagi kita itu dipusing-pusingkan dengan masa lalu, yang masa lalu tidak bisa di-rewind untuk kita rubah, nggak bisa. Ini bukan kaset. Kalau memang masa lalu jelek, ayo kita istighfar, kita taubat, dan kalau bagus ya alhamdulillah, mari kita lanjutkan, kita tingkatkan. Masa depan kok kelihatannya suram, kita punya Allah yang maha dalam segala-galanya mengubah yang suram untuk menjadi terang benderang. Kalau kita begitu percaya diri bahwa masa depan kita baik, pupuklah percaya diri dibungkus dengan keimanan dan kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah kita itu tertawan dalam hidup ini. Kata Imam Syafi'i itu, innallaha khalaqaka hurra. Kalian ini diciptakan oleh Allah hurra, merdeka. Kita ini diciptakan oleh Allah merdeka. Kita ini merdeka. Fakun kama khalaqaka, maka jadilah engkau bagaikan yang kamu diciptakan oleh Allah. Diciptakan merdeka, yang merdeka. Yang susah kan manusia kadang-kala menjadikan dirinya tertawan oleh keinginan-inginannya sendiri. Dia terpenjara oleh hawa nafsunya sendiri. Dia kemudian gelisah, tidak bebas dalam hidup karena dia mengabdikan diri kepada manusia dan tidak mengabdikan kepada pemilik manusia, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika manusia itu kemudian tidak mengabdikan diri kepada Allah, maka dia akan tertawan. Dia telah menyalahi kontraknya, kontrak penciptaannya. Semua kita ini ciptaan merdeka kok. Merdeka. Oleh karena itu coba pahami makna la ilaha illallah. Salah satunya kan la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la maqluba illallah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah, tidak ada yang sembah kecuali Allah, dan kita takutnya juga kepada Allah. Ngapain kita kemudian dalam hidup ini mengikatkan diri kita kepada orang lain, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang pelajaran tauhid yang sangat penting untuk kita kita pelajari dan kita tanamkan dalam diri kita. Kalau ini yang kita tanamkan, insya Allah tidak akan mengecewakannya. Mengecewakan kan manusia. Yang mengecewakan kita kan manusia. Allah nggak pernah mengecewakan kita kok. Yang mengecewakan kita manusia. Yang bikin sakit hati kita siapa? Manusia. Kalau saya tanya ini kepada yang hadir di ruangan ini, siapakah orang yang paling berpotensi untuk berbuat menyakiti diri Anda? Apakah orang yang jauh? Apakah orang yang dekat? Jawabannya pasti orang yang dekat. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang dekat dengan kita, semakin kita punya potensi untuk tersakiti sesungguhnya. Tapi semakin Allah yang dekat dengan kita, semakin kita aman dari sakit-sakit yang saya sebutkan tadi itu. Ini salah satu fadail
atau fawaid, salah satu hikmah, hikam dari tauhid itu, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah qarib. Allah qarib. Nah, ini menarik ini. Bahkan Allah alaikum raqibah. Raqib, Allah raqib bersama dengan diri Anda. Allah juga qarib, dekat dengan Allah, dengan Anda. Kalau begitu, yang dekat dengan Allah dia tidak akan pernah tersakiti. Tapi orang yang jauh dari Allah, dia akan pasti tersakiti. Coba kalau nggak percaya, Anda ingat selama ini yang paling sering menyakiti Anda siapa? Banyak orang yang dekat dengan diri Anda. Pertanyaannya kemudian, pernahkah Allah menyakiti Anda? Mungkin kita akan menjawab, oh pernah. Kapan? Allah memberikan musibah. Apakah setiap musibah itu adalah menyakiti? Saya kira tidak mungkin setiap musibah itu pasti menyakiti. Enggak. Seorang ibu mencubit anaknya itu karena cinta kok. Ada ibu mencubit anak, mencubitnya karena cinta. Kalau saya mencubit anak saya, itu bukan karena benci. Bagaimana aku akan membenci darah dagingku sendiri? Dengerin Mutia Agam. Jadi ketika saya mencubit dirimu, cubitan itu adalah cubitan cinta. Sama dengan kata pepatah. Justru ada orang ketika disakiti, dipukul terus senang. Ada sastra mengatakan Darbul Habib ka'akli zabib, dipukul oleh kekasih bagaikan makan anggur katanya. Itu kan luar biasa itu. Apa ungkapan ini? Ungkapan ini adalah kan bahwa tidak setiap pukulan itu adalah menyakitkan. Sesungguhnya Allah itu memberikan musibah kepada kita. Kalau kita adalah orang yang beriman, kita mampu menikmati itu. Sayangnya kita nggak beriman. Saya berjumpa dengan banyak orang yang ketika sakit itu bunyinya adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Dia mengatakan, inilah indahnya saya disapa oleh Allah dengan sapaan rasa sakit. Ada sahabat saya dari Tuban baru kenal dengan saya yang juga menikmati rasa sakitnya. Beliau juga cerita tentang gurunya, yang gurunya itu paling senang kalau lagi sakit tuh menikmati betul dan nggak mau kadang ke rumah sakit, andai nggak dipaksa oleh istrinya. Katanya, saya datang ke rumah sakit karena ingin membahagiakan istriku. Sesungguhnya aku senang untuk menikmati sentuhan sakit dari Allah. Ini adalah sentuhan kasih sayang katanya. Tapi kayaknya kita ini bukan pangkatnya ini. Karena kita batuk aja udah beli Mexacrip. Sakit panas langsung beli Potrek, langsung 3 bungkus nggak nanggung-nanggung gitu kan. Bahkan belum sakit itu udah beli obat duluan itu. Nah, itulah kita. Ya apa-apa, tapi yang jelas upayakan kita jangan mengeluh ketika kita itu lagi diberi musibah. Tidak hanya sakit, apapun musibah itu memang kadang tidak enak. Ketika kita lagi butuh uang kita nyangkut di orang, orangnya yang uang kita ada di dia, itu kita minta nggak balik-balik, nggak dikembalikan, bahkan nggak ngangkat-ngangkat HP kita, ditelepon nggak diangkat, WA nggak dibalas, itu pasti gelisah kan, batin kan, gelisah. Tapi ya mau diapakan lagi? Inilah hidup. Ya kita menikmati saja ya. Mungkin ada rahasia yang Allah lebih tahu, yang kita nggak tahu. Saya tadi itu membaca makalah bagus sekali. Kata makalahnya begini: kalau Allah itu melihat dirimu dalam keadaan dirimu itu ridho terhadap apapun yang Allah berikan, maka Allah akan menaikkan derajat kepadamu dan akan memberikan pemberian yang lebih besar lagi kepada Anda karena engkau layak, karena engkau ridho. Kalau orang itu nggak ridho dengan pemberian Allah, maka apa yang Allah berikan selama ini cuma segitunya atau bisa diturunkan. Tetapi ketika orang dia itu ridho terhadap pemberian Allah, walaupun pemberian Allah itu adalah sesuatu berupa sakit atau derita, dia terima dengan mengatakan, Rodi, tuh saya ridho ya Allah, aku ridho ya Allah. Ini adalah dirimu, tidak ada takdirmu yang terjelek, semua takdirmu adalah bagus, dan engkau maha Rahman Rahim, engkau maha adil. Ketika orang bicara begini, Allah melihat kita, Allah senang, Allah akan tambahkan, dan tambahkan. Semoga kita semua bisa seperti itu. Jamaah sekalian yang ada di rumah, insyaallah ada yang bertanya itu sama teman sebelahnya, nonton video sambil tiduran dengan duduk sama nggak pahalanya? Saya jawab, nggak sama. Saya ingat dulu ketika saya mondok di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, saya ketika itu kelas 2 SMA. Yang berceramah waktu itu
almarhum Al-Mafullah Kiai Haji Hariri Abdul Azim di depannya masjid. Beliau bercerita, orang baca Al-Quran nggak punya wudu boleh nggak? Boleh. Orang baca Quran punya wudu boleh. Bahkan sunat. Nah, apakah sama bacanya orang yang punya wudu dengan nggak punya wudu? Jawabannya nggak sama. Orang baca Al-Quran sambil tiduran boleh nggak? Boleh. Orang baca Al-Quran sambil tengkurap boleh nggak? Boleh. Orang baca Al-Quran sambil duduk manis boleh nggak? Boleh. Apakah sama pahalanya orang yang baca Al-Quran duduk manis dengan orang yang baca Al-Quran sambil tengkurap? Jawabannya tidak sama. Apa yang membedakan? Taklim, kehormatan. Itu tahun 1988 itu. Saya masih ingat. Kenapa kok saya ingat? Panjang ceritanya. Ketika itu kebetulan saya dipanggil ke panggung karena saya juara 1 cerdas cermat, dan juara 1 lupa saya satunya itu apa. Jadi saya ngikutin mulai awal sampai akhir, nunggu saya dipanggil. Setelah saya dipanggil langsung saya pulang. Ya biasa, santri Imam Mawardi kayak gitu dulu. Saya tidak menjadi santri yang baik, tidak seperti santri-santri saya. Kalau santri saya sekarang baik-baik, rupanya karena saya bertobat jadi santri saya baik-baik sekarang, alhamdulillah. Apalagi santri Alif Lam Mim ini ya setiap minggu datang, baik-baik semua itu. Masya Allah, saking baiknya itu ngajinya sambil tiduran, ketawa-ketawa lagi itu, alhamdulillah. Tenang aja. Alhamdulillah Sumeneb hadir katanya. Dan kemudian Surabaya ini hadir nih. Ada yang mulai nunggu jam 4 tadi itu pahalanya beda. Yang nunggu mulai jam 4 dengan yang masih belum nyetel walaupun yang ikut itu beda itu. Tapi yang ikut walaupun lambat itu masih pahalanya lebih banyak ketimbang yang gak ikut sama sekali gitu. Tenang aja, bismillah. Baik, kita lanjut. Jadi begitu dalam hidup ini. Oleh karena itu kita harus ridho. Harus kita itu ridho kepada apa yang Allah berikan, sehingga kita itu merdeka. Ketergantungan kita hanya kepada Allah. Tapi ada orang yang kebablasan. Dia mengatakan, kalau memang saya merdeka, kenapa Allah tidak membiarkan saya juga merdeka? Mengapa Allah kok masih ngasih syariat? Mengapa kok Allah kok masih memberikan batasan-batasan? Ada namanya hududullah. Mengapa Allah kasih batasan? Mengapa nggak dilepas saja bebas? Jawaban saya gampang. Apakah Anda mau orang itu kemudian berkendara di lalu lintas, kemudian tidak ada peraturan lalu lintas, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, boleh, bebas, mau ngebut, mau tidak, bebas, boleh, merdeka seperti itu, bebas seperti itu? Jawabannya jangan, takut apa? Takut ditabrak. Kalau begitu tetap harus ada aturan. Itulah makna mengapa ada syariat. Syariat bukan untuk mengebiri kita. Syariat adalah untuk menyelamatkan kita. Ini namanya pola berpikir Islam seperti itu. Ya Allah, kalau kita mengkaji Islam itu model seperti ini, ada apa namanya logika atau rasio, itu rasional, itu jalan. Insya Allah keberagaman kita keberagaman yang kokoh. Salah satu yang menjadikan keberagaman kita, keberagaman sebagian masyarakat itu galau, gampang dipecah belah, gampang dia diadu. Karena keberagamannya adalah keberagaman yang rata-rata tekstual. Dan dia tidak mampu mencerna what is behind the text. Ada apa sebenarnya ini? What message? Ada pesan apa? Di balik teks ini ada pesan apa? Di balik syariat ini ada pesan apa? Orang yang tahu seperti ini, dia nggak akan bertengkar. Ini lagi ramai kan? Yang Jumatan dengan nggak Jumatan tuh ramai. Bahkan yang nggak pernah ikut Jumatan juga ikut ramai juga. Coba bayangkan, apa nggak gila ini? Ini Masya Allah saat ini. Masya Allah saat ini kacau kan? Tapi orang yang tahu ilmunya enggak ini. Dia tahu kok, oh begini. Kondisi begini maka begini, kondisi begini maka begini. Itu ada ilmunya itu. Kalau Anda buka fikih, Anda akan kenal ada namanya sholat ketika keadaan khauf, ketika takut. Itu kan ada kan? Sholat khauf. Coba. Sholat ketika dalam peperangan gitu kan. Itu ada ilmunya itu. Kalau lagi perang kita sholat, boleh nggak nembak musuh?
Ada musuh di depan, kita lagi Allahu Akbar. Kemudian musuhnya mau nembak, kita masih nunggu assalamualaikum mau nembak, mati kita mah. Ya kan? Ada ilmunya, nah, belajarlah ilmunya. Kalau belajar sedikit itu yang bikin galau. Ayo ya sedikit ilmu kita belajar, insya Allah. Saya mau tanya sekarang, kalau Anda lagi sholat, ketika lagi sholat, ibu Anda ternyata karena udah tua, ibu Anda itu yang lagi nimba air di sumur, jatuh sumur, tolong, Anda rakaat pertama sholat isya. Saya mau tanya, apakah Anda nolong ibu, apa sampai at-tahiyah dulu, sampai ibunya tenggelam mati? Saya nggak perlu jawab ini. Ini saya hanya mau mengatakan tentang bahwa kondisi itu bisa mempengaruhi hukum. Itu yang dalam kaidah fikih itu al-hukmu yataghayyaru bitaghayyuril azminah wal amkinah. Ada tambahan wal ahwal. Hukum itu bisa berubah karena perubahan tempat atau perubahan zaman, masa, atau perubahan kondisi. Coba, jangan kemudian diperlakukan sama. Tapi orang yang dia memang tidak pernah sekolah, nggak pernah kuliah, nggak pernah dia mondok, tahunya cuma halal haram, tapi tanpa tahu bagaimana hukum menjadi halal, bagaimana menjadi haram. Oh, gampang berdebat, saling bunuh-membunuh demi kebenaran katanya. Padahal al-hukmu yataghayyaru bitaghayyuril azminah wal amkinah. Tempat itu bisa berbeda, temannya berbeda, hukum bisa berbeda, keadaannya berbeda. Nggak usah jauh-jauh sekarang, ayo yang fanatik. Mengapa kemudian Mina diperluas? Atau mengapa tempat sa'i itu diperlebar, diperluas? Adakah petunjuk dari Rasulullah untuk memperluas? Misalnya begitu. Apa kemudian jawabannya? Coba tanya kepada yang berubah itu. Jawabannya adalah untuk kemaslahatan. Karena kalau tidak, maka kemudian banyak yang meninggal dunia itu. Kan dulu pernah saya ngalami gitu. Ketika masih sempit tuh Mas A itu, tempat sa'i itu, dari sofa ketika lagi turun itu kemudian karena sempit banyak yang mati itu. Dorongan kalau hanya 2-3 orang sih gampang. Tapi kalau dorongan dari ribuan orang dari belakang kan nggak bisa di ini. Sementara orang ketika ke sofa itu kan tanjakan. Mau turun itu kedorong. Yang tua-tua macam apa? Contoh ini, makanya berubah. Sekarang mengapa kemudian waktu lontar jumrah itu jamarat lontar, mengapa kemudian dibagi-bagi? Kenapa kok nggak ikut langsung yang waktu afdol yang ditentukan oleh fikih? Coba tanyakan. Mengapa? Karena memang keadaannya saat ini berbeda. Hukum juga akan berbeda. Tanyakan juga, kalau Anda buka kitab fikih klasik, orang melempar jumrah itu ketika apa namanya? Jumrah Aqabah, dia itu harus menghadap kiblat, bukan mengkuri kiblat. Nah, karena separuhnya kalau mengkuri itu separuhnya bukan bagian Mina, itu bagian Aziziyah. Nah, sekarang boleh itu, dua-duanya itu boleh. Berarti berbeda dengan fikih yang lama. Apakah kemudian salah fikih yang lama? Atau apakah benar yang saat ini? Ini yang saya bilang, hukum itu bisa berubah. Nah, kalau hukum bisa berubah, ini kalau kita tarik dalam kehidupan kita, hidup kita juga begitu. Jangan kaget kalau ada orang berubah kepada kita. Barangkali dia mau berubah kepentingan juga. Sah-sah saja. Apa katanya? Kata David Rico. David Rico ini seorang psikolog, positif psikologi. David Rico ini ngomong begini dalam bukunya. Kalau Anda ingin tidak kecewa, kalau Anda ingin bahagia, sadari 5 hal. Salah satunya dari 5 hal itu adalah everything change. Segala sesuatu dalam hidup ini pasti berubah. Kalau Anda mengagendakan dalam kepala Anda bahwa semuanya akan tetap saja, Anda akan kecewa. Apakah teman akrab Anda akan akrab selamanya? Apakah orang yang mencintai Anda juga akan mencintai selamanya? Suatu waktu akan membenci Anda. Apakah orang yang membenci Anda akan membenci selamanya? Belum tentu. Bisa jadi pembenci berubah menjadi pencinta, sebagaimana pencinta juga bisa jadi untuk menjadi membenci. Kalau begitu, santai saja. Benar kata Rasulullah,
dalam cinta dan benci sederhana-sederhana saja. Punya tetangga yang lagi benci sama kita, udah tenang aja. Siapa tahu nanti itu jadi besan kita. Ya kan? Ada orang sangat cinta sama kita, jangan bongkar semua rahasiamu kepada orang itu. Sirruka asiruk. Jangan biasa rahasia itu Anda umpan kepada orang, Anda berikan kepada orang, walaupun itu orang terpercayanya Anda. Iya, saat ini, nanti. Iya kan? Nanti siapa tahu. Ada penyanyi yang romantis sekali, suaminya penyanyi, istrinya penyanyi, romantis. Lagunya itu adalah cinta sehidup semati. Masya Allah, pokoknya semua media ketika lagi naik daun dua penyanyi ini, siapa yang gak kagum dan mengatakan inilah Romeo Juliet yang sesungguhnya? Coba. Suaminya kawin dengan orang lain, istrinya kawin dengan orang lain juga. Mau apa? That's life, itu hidup. Tapi semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang setia kepada kita. Semoga kita tidak dipertemukan dengan orang yang selalu mengkhianati kita. Aduh, dihianati memang gak enak, tapi kalau kita pasti hianati, itulah bagian dari hidup kita, ya terima aja. Semoga Allah menjadikan itu salah satu sebab kita itu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik ini. Menarik ini. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin yang saya muliakan. Nanti dialognya gampang, bisa lewat Facebooknya Alif Lam Mim, bisa lewat WA grup WA kita, nanti bisa. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjut saat ini, kita lanjut. Nah, oleh karena itu, maka perlu penataan tauhid ini. Penataan tauhid, penataan iman ini penting. Oleh karena itu, maka proyek yang paling utama bagi kita dan bagi keluarga kita, bagi anak kita juga, proyeknya adalah proyek penyempurnaan iman. Maka apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan itu. Apa yang disebut dengan iman yang sudah sempurna? Imam Syafi'i mengatakan man kana fi salasati khisalin, barang siapa yang dalam dirinya itu ada 3 hal, faqad akmalul iman, orang itu sungguh telah menyempurnakan imannya. Apa? 1, man amara bil ma'ruf wa tamara bihi, orang yang memerintahkan kebaikan dan dia itu memang melakukan sendiri kebaikan itu. Jadi memang akan baik kalau kita itu melakukan dulu kebaikan, kemudian kita memerintah orang lain. Tetapi ketika ada orang lain belum melakukan kebaikan, itu kemudian memerintah kebaikan kepada kita itu harus terima juga. Jangan katakan kamu ini belum ngapa-ngapain udah mengkhutbai aku, jangan. Dia orang barangkali sadar bahwa dirinya belum baik, tapi ingin kita lebih baik ketimbang dia gitu. Jadi kita tafsirnya tafsir positif saja, menafsirkan oh iya, orang ini memang belum baik, tapi dia nggak ingin saya seperti dia. Jadi kalau kan kita kan sering tahu di masyarakat itu, kalau ada orang ngasih nasihat kita bilang gitu, belum ngapa-ngapain, nggak pernah sholat malah nyuruh sholat gitu kan? Iya, maksudnya dia jangan sampai seperti dirinya supaya kita tuh lebih baik. Itu tafsir positif. Hanya emang sebaiknya kita begitu dulu. Kemudian yang kedua, wanaha anil munkar wantaha anhu, dia mencegah kemungkaran dan dia memulai sendiri untuk tidak melakukan kemungkaran. Nah, itu yang ideal. Tapi kan ada orang yang dia itu melarang tapi dia melakukan. Dulu katanya di bulan puasa yang lalu, ada orang tuh tinggi besar itu pakai tatonya kanan dan kiri lagi, datang ke warung itu, warungnya kebetulan buka siang hari. Wah, marah sama pemilik warung. Hei, katanya kan, Ramadan buka begini, bulan puasa buka begini, tutup, katanya kan. Tutup ini dikasih tabir, mengaku sama orang puasa. Takut orangnya kan, akhirnya ditutup. Ketika ditutup, orang yang punya tato ini masuk ke dalam, es teh 1, katanya kan. Ternyata dia pesan es teh 1. Rupanya dia lupa, bapak katanya iya, tapi kan saya malu juga kalau saya minum siang hari. Saya memang nggak puasa, tapi masa tidak puasanya saya pamerkan kepada orang lain. Bagus juga, masih ada sisa iman itu. Yang nggak ada sisa iman udah nggak puasa, marah-marah sama orang yang puasa lagi. Nah, itu yang nggak benar itu. Terima kasih di rumah ikut tertawa. Saya senang kalau ada yang tertawa atau senyum, karena tawa itu bagian dari obat. Orang kalau udah tertawa itu sebagian penyakitnya hilang. Ya minimum ketika ketawa itu
setelah diam sakit lagi gitu. Makanya ketawalah terus, insya Allah insya Allah akan sembuh kita itu. Nah, yang ketiga adalah wa hafadha ala hududillahi ta'ala, dia itu menjaga terhadap batas-batas yang telah ditentukan Allah. Tilka hududullah fala ta'taduha, ini adalah batas-batas. Ada batas dalam hidup ini, jangan melampaui batas. Apapun yang melampaui batas itu nggak enak. Dalam teori apapun melampaui batas nggak enak. Saya selalu bilang ada teori dalam ekonomi namanya teori equilibrium. Teori equilibrium itu kan teori keseimbangan. Teori keseimbangan. Katanya kalau dolar terlalu tinggi, dia akan turun sendiri. Tapi kalau dolar terlalu rendah, dia juga akan naik sendiri. Nanti semuanya akan berada pada titik seimbang. Itu pasti. Sama dengan kita juga. Kita kalau berlebihan, nanti kita akan ditegur oleh Allah, dibikin kecewa. Tapi kalau kita kemudian tidak dalam hidup itu kita itu tidak punya semangat sama sekali, nah kita juga akan ditegur itu. Kalau terlalu bawah ditegur, terus ditegur. Makanya saya katakan tadi, benci jangan keterlaluan, cinta pun jangan keterlaluan. Saya punya sahabat saya ini orangnya nggak begitu ganteng. Nggak begitu ganteng itu kalau diperjelas kayak kira-kira jelek lah gitu ya, teman saya. Lama dengan saya, akhirnya ketemu di kampus dengan saya. Ini orang luar Jawa. Saya tanya, kau sudah kawin? Saya gitu kan. Dia mengatakan, mana foto istrinya? Ditunjukkan, istrinya ternyata cantik gitu. Saya tanya, bagaimana bang bisa dapat jodoh yang cantik begini bang? Dia bilang gitu, dia membenci saya itu kan. Dia benci banget sama saya, nggak mau sama saya. Tapi dia lupa bahwa di puncak kebencian di situ ada cinta. Katanya, wah, rupanya karena cintanya begitu bencinya terlalu tinggi, turun, hanya jatuh pada cinta. Awas hati ya, jangan terlalu benci sama orang, jangan terlalu cinta sama orang. Ya biasa-biasa saja. Nah, tilka hududullah. Ada batas yang harus kemudian kita itu jaga betul dalam hidup ini. Itulah orang yang sempurna imannya. Nah, gimana supaya bisa jaga batas? Ya sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada bersama kita. Raqibah. 3 kali dalam Al-Qur'an tuh raqib itu disebut itu. Raqib, ada lagi raqib atid. Nah, raqib atid itu malaikat. Karena yang jaga itu raqib, Allah sebagai ar-raqib, Allah sebagai raqib. Memang Allah akan mengetahui semuanya. Ini penting ini. Allah mengetahui semuanya. Ingat Anda itu kisahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pernah suatu waktu di Gunung Sahara ketemu dengan anak yang gembala kambing. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Hei, kamu mengembala kambing?" "Iya." "Kambingnya satu saya beli ya," katanya. Apa kata anak itu? "Jangan, ini bukan milik saya cuma menggembala. Ini adalah miliknya tuan saya." "Sudahlah, jual aja ke saya," kata Umar. "Nanti kasih tahu itu sama tuanmu, satu dimakan oleh harimau gitu kan, singa, serigala, dimakan oleh serigala." Bilang begitu. Anak itu kemudian bilang, "Wallah, fa'in Allah." Kemudian di mana Allah katanya? Allah itu ada di mana? Umar menangis itu. Hebat sekali anak ini. Dia mengatakan, lalu Allah di mana? Ini imannya seorang pengembala kambing itu. Imannya di mana? Allah di mana? Katanya. Imannya luar biasa berarti. Kalau kita kan enggak, tutup pintu, nggak ada orang gitu kan, kira-kira kan, nggak ada yang tahu. Berarti imannya kalah sama imannya anak pengembala kambing itu. Luar biasa itu. Ada banyak kisah Sayyidina Umar melambangkan itu. Ada suatu waktu Sayyidina Umar malam-malam kan biasa sebagai khalifah, sebagai pemimpin pemerintahan. Sayyidina Umar kan jalan malam itu, inspeksi daerah, melihat rakyatnya macam apa, itu pemimpin yang baik gitu. Ternyata itu ada seorang ibu memerintahkan kepada anaknya, anakku, putriku, khaliti alma bil laban, katanya kan. Tolong itu campur itu yang namanya air dengan susu. Anaknya mengatakan, "Ya Umma, ibu." Qad naha Umar bin Khattab tuh
melarang untuk mencampur air dengan susu. Apa katanya? Walakin Umar lam yarana. Tapi Umar nak melihat aku, nak melihat kita, nak. Apa kata anaknya? Ya Umar, wahai ibu, memang Umar tidak melihat kita. Tetapi walaupun Umar yarana, tapi Tuhannya Umar itu melihat kepada saya. Wah, Umar kaget. Langsung itu rumah dikasih tanda oleh Umar. Umar pulang ke rumahnya. Apa kata Umar? Anaknya dikumpulkan. Wahai anakku, siapa di antara anda yang mau menikahi wanita yang luar biasa, katanya kan. Kemudian ada anaknya Umar namanya Asim bin Umar bin Khattab. Asim yang mengawini itu. Jadi dia ngawinkan anaknya dengan pemeras susu, dengan pembuat susu yang dalam tanda kutip secara ekonomi itu miskin. Dinikahkan dengan anaknya khalifah, anaknya presiden lah kalau sekarang itu. Kawin nak dia orang bagus. Jadi kalau mau ngawin itu cari tukang susu. Kenapa ketawa, Is? Enggak, maksudnya cari orang yang imannya sama dengan yang tukang susu itu. Luar biasa itu, Masya Allah. Anda tahu siapa keturunannya kemudian? Ada yang tahu sih? Kamu anaknya kemudian menjadi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah yang kelima yang luar biasa. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil, sampai disebut dengan Khulafaur Rasyidin yang kelima. Anak yang baik terlahir dari pasangan-pasangan yang baik. Oleh karena itu semuanya jadilah orang yang pasangan yang baik. Suami istri harus jaga ibadahnya kepada Allah, harus jaga. Kalau suami istri udah sama-sama jaga, ini mantap, ini luar biasa. Saya doakan semuanya yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing, semoga keluarganya dan anak keturunannya menjadi orang-orang yang salehah. Amin ya rabbal. Itu Umar bin Khattab. Dan yang ini bahwa Allah itu tahu semuanya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Mungkinkah Allah tidak mengetahui spesifikasi ciptanya? Kalau Anda bikin meja ini, saya yakin Anda akan tahu berapa ukurannya meja, ada apa di dalam meja ini, yang mana yang belum dicek, apa kelemahannya, kakinya bangku ini, kita pasti tahu kalau kita yang buat. Sekarang Allah yang membuat kita. Tahu nggak kira-kira Allah tentang kelemahan kita? Tahu nggak Allah tentang apa yang terjadi kepada kita? Pasti tahu semuanya. Kalau tahu semuanya, lantas apa kemudian dalam hidup kita yang memulih? Jangan gelisah, jangan panik. Udahlah, jalanin hidup. Bismillah. Yang penting kita nggak punya sama Allah, tidak punya salah sama Allah, tidak punya salah sama manusia. Sudah jalani selebihnya adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini penanaman keimanan yang luar biasa. Allah tahu semua. Tapi jangan kayak kisah di desa itu. Dulu di desa katanya ada orang punya mangganya memang bagus-bagus, selalu dicuri sama anak-anak. Dijaga siang, dicuri malam. Dijaga malam, dicuri siang. Akhirnya Pak Haji yang punya mangga nulis, Allah Maha tahu siapa yang mencuri mangga. Diletakkan itu tulisannya di pohon mangga itu. Besoknya ternyata tulisannya berubah. Iya, tapi Allah nggak bilang siapa-siapa. Kata coba hilang lagi sama mangganya ini. Nah, ini manusia zaman now ya begitu itu. Nggak mau ditutuli itu. Rakib. Ada Allah, ada malaikat rakib atid lagi kan? Malaikat. Yang pasti itu, yang malu. Malaikat itu pasti mencatat semua amal yang kita lakukan karena itu perintah Allah. Dan yang terakhir, dhamiruk. Ada hati kita yang tidak bisa bohong itu. Hati kita ini sebenarnya tahu kok yang benar dengan yang salah itu tahu. Ya wabisah, kata Rasulullah, wahai wabisah, istafti nafsak, istafti qalbak. Coba kamu minta nasihat kepada dirimu, kepada hatimu. Dalam diri kita itu ada dhamir, ada sesuatu namanya hati sanubari. Itu nggak bisa dibohongi. Sesungguhnya orang kalau mau berbuat sesuatu dia bertanya kepada dhamirnya, maka dia itu berada dalam jalan yang lurus. Semua hati manusia tidak ada yang menyatakan bahwa
menyakiti orang itu baik? Yang mengatakan menyakiti baik itu nafsu. Kalau kita tanya ke dalam hati, itu sesuatu yang diharamkan baik atau tidak? Semua hati nurani mengatakan itu tidak baik. Oleh karena itu tanya kepada diri kita. Dan kalau mau berbuat dosa, tutupi dulu malaikat yang kanan dan malaikat yang kiri. Tapi di mana dia? Bagaimana cara menutupinya? Tidak mungkin. Atau kalau bisa, gimana caranya Allah supaya nggak tahu? Tapi mungkinkah Allah tidak tahu? Allah tahu semuanya. Kalau tahu semuanya, maka dalam hidup ini kita ayolah senantiasa kita istiqomah di jalannya dari Allah, kita meneladani Rasulullah, kita mencoba semaksimal yang kita bisa, mastata'na, kita meneladani Rasulullah dengan penuh cinta dan dengan penuh kerinduan. Insya Allah kita nanti akan bersama dengan beliau disukainya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian sore hari ini. Tanya jawab lewat WA atau lewat grupnya Alif Lam Mim, insya Allah. Sampai jumpa minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.